Nah, Sobat STTII, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu renungan yang judulnya adalah Merdeka untuk Mencinta. Sekali lagi, merdeka untuk mencinta. Nah, pembacaan firman Tuhan saya akan ambil dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 18, tapi tidak semuanya, nanti saudara bisa baca sendiri di rumah. Sebelumnya saya mau sedikit cerita tentang latar belakang dari surat Galatia. Jadi jemaat di Galatia itu mereka dalam kebingungan. Mereka sedang bertanya-tanya apakah Yesus itu satu-satunya jalan menuju keselamatan, ataukah ada jalan-jalan yang lain yang mereka perlu tambahkan di dalam iman Kristen mereka supaya mereka sungguh-sungguh diselamatkan. Nah, mari kita lihat bersama dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, saudaraku, dari pembacaan kita bisa belajar bahwa kita itu merdeka karena kasih karunia. Ini berbeda dengan bangsa kita Indonesia. Bulan Agustus yang lalu kita merayakan kemerdekaan kita. Bangsa kita berjuang setelah 350 tahun dijajah dan akhirnya bangsa kita merdeka karena perjuangan kita sendiri, karena jerih payah bangsa kita melawan penjajah. Namun itu lain dengan posisi kita di dalam Kristus. Sesungguhnya kita masih dikuasai dosa. Sesungguhnya kita belum 100% hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Sesungguhnya kita belum layak untuk merdeka. Akan tetapi oleh karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan karena karya salib Tuhan Yesus, maka oleh karya salibnya itu kita dimerdekakan. Artinya kita ini pasif, tapi Kristus yang aktif memerdekakan kita. Ya, ini berbeda dengan konsep perjanjian lama. Bahwa mereka perlu disunat, mereka perlu melakukan ini dan itu, supaya mereka layak buat Tuhan. Sekalipun sebetulnya inti dari perjanjian lama juga oleh karena percaya. Tapi orang umat Tuhan, orang Israel punya persepsi bahwa kalau mereka sudah melakukan Taurat dengan sempurna, mereka layak untuk diselamatkan. Nah, waktu itu mereka, orang-orang Galatia ini sudah percaya oleh pemberitaan Rasul Paulus. Tapi sayang, ada orang-orang Yahudi yang berusaha mempengaruhi pikiran mereka sehingga mereka ragu. Masa sih cuma percaya Yesus masuk surga? Masa sih cuma percaya Yesus gak perlu tambah-tambah yang lain? Saya sudah diselamatkan. Akhirnya orang Galatia ini mengalami goyah di dalam iman. Mereka galau dan mereka bertanya-tanya, apakah kami juga harus disunat supaya kami diselamatkan? Nah, dari sini kita bisa merenungkan. Saudara sekalian, Sobat STTII, kita semua sudah dimerdekakan dalam Kristus. Akan tetapi selalu saja ada usaha si jahat, akan tetapi selalu ada saja usaha orang-orang, bahkan pikiran kita sendiri, yang berpikir bahwa masa sih percaya saja dan kita diselamatkan. Nah, ternyata ada upaya-upaya yang ingin membuat kita kembali terjajah. Jadi merdeka itu bukan berarti semuanya sudah selesai, tapi kita akan selalu ada dalam perjuangan untuk menjaga kemerdekaan kita. Nah, jangan-jangan hari ini kita sepertinya kita merasa sudah merdeka, ternyata kita masih terjajah. Nah, apa contoh-contoh bahwa kita mungkin sudah Kristen, Kristus sudah memerdekakan kita, tapi di pikiran kita masih terjajah. Contoh ya,
Ada saudara tertentu mungkin ketika kita berangkat studi ke Jogja, orang tua kita membekali dengan jimat, dengan sesuatu yang harus dipakai. Karena kita berpikir kalau kita nggak pakai jimat dari orang tua, kita nggak pakai bawaan dari orang tua, kita tidak punya ilmu dan lain sebagainya, nanti kita akan diganggu orang. Nah, ini pemikiran yang berarti Kristus itu kurang buat kita. Kristus itu nggak cukup untuk melindungi kita, sehingga kita perlu plus yang lain. Ada juga orang yang saking sukanya sama kopi. Nah, suka kopi itu bukan dosa. Tapi saya punya teman-teman yang kalau pagi hari belum minum kopi, dia tuh rasanya pusing. Dia nggak bisa mengerjakan yang lain-lain, dia nggak bisa konsentrasi. Nah, artinya Kristus saja nggak cukup. Perlu kopi. Ada teman saya yang lain, saudaraku, dia kemana saja di kantongnya selalu harus ada obat sakit kepala. Walaupun dia tidak sakit kepala, tapi kalau dia di kantongnya itu tidak ada obat sakit kepala, rasanya hidup ini berbahaya. Rasanya dia tidak akan bertahan. Dia ketakutan nanti kalau tiba-tiba sakit kepala dan lain sebagainya. Lalu di Jogja ini, di Jawa Tengah, kadang ada orang-orang yang masih percaya kalau malam Jumat Kliwon, di perempatan jalan, di pojok-pojok rumah, diberi bunga. Karena mereka percaya kalau nanti roh jahatnya tidak dikasih bunga, nanti di perempatan itu terjadi kecelakaan. Nanti ada nyawa yang melayang. Nah, nggak sedikit dari mereka yang masih percaya begini-begini, ini mereka orang Kristen. Yang sesungguhnya Kristus saja cukup, karena Kristus telah memerdekakan kita sepenuhnya. Tidak perlu Kristus plus yang lain. Atau bahkan ada di antara kita yang kita disunat karena kita merasa kalau tidak disunat itu belum sah. Ada sunat sekarang bukan untuk tujuan rohani, tapi sunat itu untuk tujuan kesehatan. Nah, ini membuktikan bahwa terkadang kita masih dijajah di dalam pola pikir kita. Lalu apa yang kita bisa dalami lebih lagi? Mari kita lanjut ayat 13-15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain dengan kasih, oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, Sobat STTII, banyak orang berpikir, kalau merdeka itu bebas, saya bebas ngapa-ngapain, saya bebas melakukan apa saja. Nah, tanpa sadar, orang-orang yang sudah dimerdekakan itu seringkali mereka justru menjajah orang lain. Karena kita bebas-bebasnya, kita naik motor ya, belok-belok di tengah jalan, nggak pakai helm. Tanpa kita sadari, kebebasan kita mengganggu kemerdekaan orang lain, mengganggu kebebasan orang lain. Nah, ini juga berlaku di pelayanan dalam hidup kita. Kita bebas, tapi terkadang kebebasan kita itu malah membuat kita semena-mena sama orang lain. Semena-mena dengan adik tingkat kita. Semena-mena karena kita merasa lebih senior. Semena-mena karena kita merasa lebih rohani. Semena-mena karena kita merasa secara posisi, kekayaan, keluarga, kita lebih tinggi, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, sesungguhnya Kristus memerdekakan kita bukan untuk kita semena-mena dengan orang lain. No, Kristus memerdekakan kita supaya kita merdeka untuk mencinta. Kita dimerdekakan dari hukum Taurat, kita dimerdekakan dari tuntutan dosa, supaya kita bisa melayani Tuhan dan melayani sesama lebih dan lebih. Supaya kita bisa mencurahkan kasih kita dengan leluasa, bukan untuk menindas orang lain, bukan untuk menyakiti orang lain. Karena itu pesan firman Tuhan pagi hari ini, kemerdekaan itu hendaklah digunakan untuk mengasihi dan melayani Tuhan serta sesama lebih lagi. Nah, saudara, ada perbedaan kata merdeka. Nah, saya kalau boleh cerita sedikit ya. Dulu bangsa Amerika itu bangsa yang sangat rohani, sangat Kristen sekali, sampai di mata uang dolar tulisannya adalah "In God we trust", di dalam Tuhan kami percaya, kami beriman. Tapi ketika Amerika merdeka, lalu negara Prancis menyumbangkan sebuah patung, yaitu patung Liberty. Kalau saudara lihat di film, di televisi, patung yang bawa obor itu.
Nah, itu lambang kemerdekaan. Nah, saudara, ketika patung Liberty itu sampai dan kemudian dipasang, maka anak-anak muda di Amerika, mereka berkata, wow, sekarang kita merdeka, bebas. Nah, saat itulah budaya bebas yang berlebihan dimulai. Mereka mulai pacaran sebebas-bebasnya. Mereka free sex. Ya, maaf kata, mereka mulai tidak pakai bra dan lain sebagainya. Karena mereka berkata, merdeka itu berarti bebas mau apapun semauku. Ya, namun merdeka menurut Rasul Paulus di dalam Galatia ini berbeda. Merdeka menurut Paulus artinya tidak memanjakan keinginan daging kita. Itu merdeka secara biblika. Tidak memanjakan setiap keinginan daging kita. Tidak begitu saja menuruti setiap keinginan daging kita. Nah, bahkan dikatakan di situ, merdeka itu sungguh-sungguh untuk kita melayani dan mengasihi, bukan untuk ego kita. Tapi merdeka itu justru untuk kita bisa berbakti pada Tuhan dan orang lain. Nah, banyak dari kita ingin merdeka. Banyak dari kita sudah merasa merdeka. Tapi sesungguhnya kita masih dijajah ego kita. Kita masih dijajah mementingkan diri sendiri. Nah, saudara, ada ilustrasi yang baik dari mantan Presiden Afrika Selatan, almarhum ya, Pak Nelson Mandela. Dia 27 tahun di penjara karena warna kulitnya. Bahkan suatu kali dia diikat dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Lalu penjaga penjara yang berkulit putih mengencingi dia. Nah, suatu saat dia bebas dan dia diangkat jadi presiden kulit hitam yang pertama di Afrika Selatan. Nah, sipir yang pernah mengencingi dia itu ketakutan setengah mati karena berpikir Nelson Mandela akan balas dendam dan menghukum dia. Dan betul, Presiden Nelson Mandela menyuruh asistennya mencari sipir ini sampai dapat. Dan tapi setelah dapat ternyata di luar dugaan. Dia memeluk sipir ini dan berkata, aku mengampuni engkau. Lalu wartawan bertanya, Bapak, kenapa Bapak bisa lakukan hal yang seperti itu? Nelson Mandela menjawab sederhana, para wartawan, aku sekarang merdeka. Aku sudah bebas dari sel tahananku. Tapi kalau aku belum merdeka dari kepahitanku, aku sama dengan masih terpenjara. Maka hari ini kalau aku merdeka dari penjara, aku juga harus merdeka dari pahit hati. Nah, saudaraku, mari hari ini kita sungguh-sungguh merdeka dari segala hal yang menjajah kita. Entah itu dosa, entah itu sakit hati karena masa lalu kita, entah itu dari ego kita. Marilah kita merdeka, tapi merdeka untuk mencinta.